Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke, mudah-mudahan kajian pagi hari ini kita mengambil tema tentang ChatGPT yang sedang menjadi bukan hanya hip ya, ini pembicaraan yang luar biasa di mana-mana dan semua orang pengen tahu itu apa ChatGPT dan untuk apa bisa digunakan dan sebatas apa ChatGPT itu bisa menggantikan manusia. Itu pertanyaan paling penting di mana-mana. Sebatas apa ChatGPT ini bisa menggantikan manusia. Baik, saya akan mulai dari beberapa ini ya, paparan yang sudah saya siapkan. ChatGPT akankah menggantikan cara berpikir manusia? Oke, jadi manusianya nggak tergantikan, tapi cara berpikir manusianya itu kemungkinan akan bisa dijadikannya. ChatGPT ini dia seperti chatbot ya, chatbot GPT, jadi bukan seperti search engine. Kalau search engine itu ya kayak Google itu menampilkan data, sekian banyak data, kitalah yang kemudian memutuskan data mana yang kemudian kita pakai. Lalu kemudian kita juga nggak bisa tahu data ini valid atau tidak valid. Lalu kemudian, nah proses kita berpikir dalam membaca data yang ditampilkan oleh search engine itulah yang kemudian diajarkan pada ChatGPT. Sehingga ChatGPT tahu, oh kalau ada sekian banyak data tentang ini, orang 1, 2, 3, 4, 5, mungkin 1000, mungkin 100.000, mungkin 10.000, mungkin ya semakin banyak, maka dia mempelajari, oh cara berpikirnya dia membaca data, kalau datanya seperti itu, akhirnya let's say terakhir, oh dia mengambil data ini sebagai keputusan. Nah itu dilatihkan pada chatbot yang namanya ChatGPT. Itu yang dimaksud dengan cara berpikir, apa itu namanya ChatGPT itu, Generative Pre-trained Transformer. Jadi dia dilengkapi GPT itu singkatan dari Generative Pre-trained Transformer. Jadi kalau belum dilatih ya dia nggak bisa. Semakin banyak dilatih, cara manusia untuk mengambil keputusan dari data itu kemudian di-record sama dia, dan itulah cara yang dipakai untuk mengambil kesimpulan dari sebuah data tertentu, tema-tema tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan chatbot ChatGPT, di mana kemudian dia memiliki artificial intelligence berupa chatbot yang dilatih membuat bahasa sesuai dengan sistematika manusia ketika mengambil sebuah keputusan dari sekian banyak data, dan bukan hanya data, tema-tema tertentu ya. Kalau tema begini itu dia ngambil keputusan gini, dia catat, dia record gitu. Nah seperti itulah cara. Jadi cara kerjanya, oh iya ya, udah ya. Cara kerjanya menggunakan model bahasa intuitif yang diciptakan oleh pemrograman untuk menyimulasikan tingkah laku manusia. Nah jadi sebenarnya hasil kesimpulan dari ChatGPT itu adalah kesimpulan dari sekian banyak orang yang kemudian menggunakan machine learning mesinnya, dan kemudian dia baca itu, oh kalau begini kebanyakan menyimpulkan begini, maka itulah yang akan disajikan pada kita. Itu ChatGPT. Jadi dia berbeda dengan search engine. Search engine itu menampilkan data, kita sendiri yang mengambil keputusan dan kita nggak tahu mana data yang terbaik. Nah, tapi kemudian sekian banyak orang dipelajari oleh ChatGPT, oh akhirnya begini ya yang diambil itu. Nah itulah yang kemudian akan ditampilkan kepada kita. Sehingga ChatGPT itu bukan search engine tapi chatbot yang memberikan jawaban dari sekian banyak pengalaman orang dan memberikan yang terbaik. Nah itu kira-kira. Model ini terus belajar dari berbagai kegiatan pengguna dan tingkah laku manusia. Ini menggunakan algoritma pembelajaran otomatis yang sangat kompleks untuk menerjemahkan intuitif ke dalam kalimat dan mengerti apa yang dikatakan pengguna. Ya, itu dia. Nah, NLP dia menggunakan Natural Language Processing ya di dalam ChatGPT. Ini engine-nya ya, machine learning-nya menggunakan itu, sehingga dia memungkinkan untuk mengerti, menganalisis, memahami, dan memodifikasi bahasa manusia. Hal ini merupakan bagian dari ilmu komputer yang revolusioner, yang bisa kita bilang temuan manusia yang revolusioner itu kan mesin uap, kedua listrik, ketiga komputer. Nah, sekarang komputer menghasilkan sebuah revolusi keempat. Nah, ini
yaitu chat apa tuh OpenAI apa namanya artificial intelligence yang kemudian menghasilkan dalam bentuk chatbot, lalu kemudian memberikan jawaban seperti jawaban yang diinginkan manusia. Bukan search engine mendampilkan data, kita sendiri yang kemudian mengolah data itu. Nah, ini bedanya di situ. Chatbot ini jadi dia kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia sehingga kita bisa berinteraksi ketika kemudian kita nggak punya teman. Jadi interaksinya dengan ChatGPT ini seperti kita punya teman dan dia sangat banyak tahu tentang banyak hal. Bahkan juga nanti akan saya contohkan, saya tadi pagi itu meminta tolong buatkan puisi cinta. Untuk saya cari nama ya umum namanya Dewi gitu. Nanti kita tampilkan gimana coba puisi cinta yang dihasilkan oleh mesin GPT chat GPT ini ya. Nanti apakah serasa mesin atau serasa manusia, nanti kita baca. Jangan-jangan dia mengalahkan Taufik Ismail, wah gawat juga kan ya gitu ya. Oke, mau khotbah nikah juga bisa. Khotbah nikah nih Prof Muhtasor di sebelah saya. Ntar kita coba suruh khotbah nikah, bisa apa enggak? Apa saja yang bisa dilakukan oleh ChatGPT? Nah, ini dia. Saya mengambil dari sekian banyak kajian, ini kajian yang paling bagus disajikan oleh Mas Indrawan Nugroho. Ini dia yang bisa dilakukan oleh ChatGPT. Apa saja yang bisa dilakukan ChatGPT? Menjawab pertanyaan apa saja. Nah, oke, ini menjawab pertanyaan apa saja, silakan dicoba. Dia sangat tahu banyak hal. Padahal data yang tersedia itu baru 570 GB ya, baru itu ya, belum ada 1 tera itu. Lalu kemudian melakukan pemrograman dasar. Nah, ini luar biasa. Saya mencoba untuk meminta dia melakukan coding. Itu kan coding biasanya harus anak-anak IT yang memang punya apa itu namanya talent untuk coding ya kan. Biasanya anak-anak yang suka berada di depan komputer, bukan orang-orang yang ada di luaran gitu, dan dia sangat tekun gitu, dan dia bisa coding. Nah, saya itu mencoba meminta dia untuk membuat coding macam-macam dengan bahasa C++, dengan bahasa Python, dengan bahasa Flutter sekalipun, itu bisa. Bahkan saya itu membuat gini, tolong buatkan marketplace ya dengan PWA. Lalu kemudian saya minta begini, nanti kemudian kamu masukkan produknya ini, paymentnya menggunakan ini, kodenya langsung keluar, itu hanya hitungannya kurang dari 5 menit. Kode itu kemudian saya copy, lalu kemudian saya upload, jadi itu website gila itu udah. Saya bilang, waduh ini gila ini, anak-anak tukang coding ini bisa lewat nih. Kenapa? Karena kemudian si kepala IT nggak perlu tukang coding, dia tinggal tolong buatkan coding begini, tolong buatkan coding begini, iterasi begini, begitu. Jadi semua tinggal copy paste. Aduh, ini gila betul. Jadi dia juga canggih untuk melakukan pemrograman, walaupun pemrograman dasar. Tapi ya nggak dasar-dasar amat tuh. Saya udah mencoba nggak dasar-dasar amat itu. Udah kalau manusia ini kurang teliti gitu ya. Dia jauh lebih teliti, kemana linknya nggak ada yang salah, gila itu. Jadi dia bisa menjadi pemrograman, menggantikan jago coding. Nah gitu. Ini baru learningnya itu baru sekian hari ya, belum banyak ya. Nah nanti kalau semakin hari gimana tukang coding itu bisa lewat tuh. Bisa membuat analisa keuangan. Nah ini ya, jadi analisa keuangan ini. Misalnya kita terima laporan keuangan dari sebuah perusahaan dalam bentuk apa itu namanya PDF panjang, aduh bacanya juga nggak ngerti mungkin kan. Lalu kita minta tolong buatkan resumenya aja, rugi apa enggak, berapa kerugiannya, berapa keuntungannya, atau kemudian kita tanya berapa apanya ya, misalnya ROI-nya atau apa, keluar itu. Jadi kita nggak perlu baca laporan keuangan panjang-panjang, udah kita minta resumenya jadi dia. Tolong baca dan kemudian buatkan resumenya rugi apa untung, ROI-nya berapa, atau biaya operasionalnya dia berapa, atau apa gitu. Keluar semua itu membuat analisa keuangan itu. Dan juga bisa membuat laporan keuangan, lebih gila lagi. Laporan keuangan kita nggak masuk gitu, kemudian kita minta laporan keuangan versi apa keluar, ya gitu. Lalu kemudian menulis puisi. Nah nanti saya akan contohkan tadi. Menulis puisi cinta gitu ya. Lalu kemudian menciptakan lagu.
Bisa juga. Lalu menulis esai dan artikel. Nah, ini paling gila. Kenapa? Saya ini sebagai digital marketer, pekerjaan paling sulit bagi digital marketer itu membuat narasi. Melakukan search ya, se-keyword itu pekerjaan ini bisa memakan waktu 3 hari, 4 hari menemukan sebuah keyword yang tepat untuk sebuah produk, dan itu kemudian sudah sesuai dengan SEO-nya Google atau SEO-nya search engine. Itu butuh waktu 3-4 hari dan itu udah melean itu. Lalu ketemu keywordnya, lalu keyword paling efektif itu biasanya saya itu menyewa namanya ghostwriter atau penulis konten. Dan kemudian saya tinggal bilang ke dia, ini keyword tolong dibuatkan artikel 300 kata untuk SEO misalnya kan begitu, untuk konten SEO atau konten sales letter atau konten untuk memasarkan produk ini. Nah, itu biasanya saya membayar cukup mahal gitu. Jadi setelah melakukan riset berminggu-minggu ketemu keyword yang tepat 10 keyword itu saya harus membayar orang untuk kemudian membuat narasinya, sales letternya, supaya kemudian saya bisa mengentrikan dia ke dalam website. Nah, ini kemudian SEO-nya ketemu, lalu kemudian saya minta tolong buatkan SEO 500 kata atau 300 kata, keluar narasinya juga bagus sekali gitu. Maka penulis esai, penulis artikel itu lewat nih hari-hari ini tuh dengan ChatGPT itu. Nah, sekarang ini contoh ya. Nah, oke, ini dia. Saya minta tadi pagi buatkan puisi cinta untuk Dewi, ya gitu ya. Nggak tahu Dewi itu siapa. Ini yang kita baca. Hasilnya dia, keindahanmu laksana cahaya rembulan, menari di langit yang sepi dan tenang, ada kesedihan di dalam senyumanmu, tak bisa kuhapus meski sekejam tangan, tatapanmu lembut menghanyutkan aku. Nah, terakhir aja deh, kepanjangannya terakhir. Sebelum berakhir segalanya, lepaskanlah jiwaku bersamamu, mainkan sabda cinta yang merdunya agar kita dapat mendaratkan kisah cinta. Aduh, dia putih sekali. Ini ngalah-ngalahin orang jatuh cinta, ngalah-ngalahin Taufik Ismail, ini penyair itu bisa lewat nih. Nah, itu dia ChatGPT dan apa saja yang bisa kita lakukan sehingga kemudian nih saya ada pengalaman anak saya itu sedang skripsi. Dan kemudian mestinya dia harus 6 bulan itu untuk bisa menyelesaikan, mungkin 3 bulan, 6 bulan gitu. Begitu saya kasih ChatGPT ini yang premium ya, yang berbayar itu, lalu saya kasihkan dia, saya ceritakan sebentar, 3 hari dia di dalam kamar itu HP saya nggak bisa lepas dari dia. Habis itu dia kelar Pak, semua sudah beres itu, dan kemudian waduh, udah macem-macem itu udah beres lah, bab 1, bab 2, bab 3. Luar biasa. Ya memang ChatGPT juga lolos ujian kedokteran di Amerika, lolos ujian fisika. Jadi kalau kemudian mengerjakan soal-soal yang dia tanyakan untuk kemudian dinarasikan menjadi skripsi, jadi juga gitu loh ya. Ini jangan-jangan, waduh, nggak perlu lagi skripsi gitu ya, karena skripsinya dikerjakan. Nah, oke. Itulah dia GPT yang berupa AI, Artificial Intelligence, yang kemudian ini menjadi perang terbuka antara Microsoft yang udah kalah jauh dengan Google. Microsoft itu dulu kan penguasa internet, penguasa komputer ya. Lalu kemudian dia kalah dengan Google, lalu kemudian dia bermain dengan Google itu oligopoli atau apa gitu ya, yang pokoknya oke dah. Untuk search engine you yang kuasai, tapi untuk yang urusan pengolah data Word itu saya. Jadi berbagi. Untuk Bing-nya oke, segini aja supaya kamu jangan mati juga, kamu bertahan. Kenapa? Karena nanti semua search engine hanya ada Google, wah Google menghadapi masalah seperti nggak ada persaingan kan begitu. Lalu kemudian nanti menghadapi undang-undang monopoli dan macam-macamnya jadi repot. Nah, oleh karena itu kemudian mereka berbagi tugas. Oke, untuk search engine itu Google, untuk pengolah data ini, untuk payment itu Yahoo pada waktu itu. Jadi mereka berbagi aja kekuasaan di dunia internet, di dunia ini cuma 3 pemain ini. Nah, tapi sekarang munculnya ChatGPT ini terjadi perang terbuka antara Google melawan Microsoft. Kenapa? Karena
ChatGPT ini dibiayai oleh Microsoft. Lalu dalam waktu 2 bulan saja itu kemudian sudah menghasilkan pengguna 100 juta orang hanya dalam 2 bulan, dan itu jauh lebih banyak dihasilkan dari TikTok dan lain-lainnya. Dan kemudian Microsoft secara cepat menambah investasi 10 miliar US dollar, 140 triliun, yang kemudian dia sudah mengumumkan bahwa ChatGPT ini akan diintegrasikan dalam mesin pencari Bing, sehingga kemudian di dalam Bing nanti akan terintegrasi ChatGPT dan kita bisa menggunakannya secara gratis. Kalau sekarang kan kita harus membayar 300.000 per bulan. Nah, nanti diintegrasikan ke dalam Bing itu menjadi gratis. Kita bisa menggunakan, ada 3 versi. Satu adalah versi chat, jadi kita minta jawaban dalam bentuk chat bot, sehingga kemudian kesimpulan yang kita dapatkan. 2, kita bisa search juga, search seperti biasa, muncul search-nya, hasilnya, datanya seperti biasa, tetapi di sebelah kanannya muncul kesimpulannya. Jadi kita sudah dianalisakan hasil terbaik dari sekian data dan tema yang di search itu adalah seperti ini. Lalu yang ketiga itu create. Jadi kita bisa meng-create sesuatu seperti misalnya kita meminta di-createkan website, coding, macam-macam, dibuatkan puisi gitu ya. Itu bisa dan itu kemudian menyebabkan Google panik. Dan karena Google panik, maka kemudian dia mengeluarkan mesin AI-nya punya dia yang namanya Lambda, itu dikasih nama Bard, dan kemudian dia segera panggil Sergey Brin dan Larry Page, pendiri Google yang sudah beristirahat di satu pulau itu, untuk menangani supaya Google tidak kehilangan pengguna. Kenapa? Karena begitu Microsoft mengumumkan mengakuisisi ChatGPT, diintegrasikan dengan Bing, hanya dalam hitungan beberapa hari Google itu sudah kehilangan 1.500 triliun. Ya, karena apa? Karena para pengguna itu sekarang berpindah kepada Bing. Sementara kita mesti tahu Google itu menghasilkan uang itu dari search engine. Jadi search engine-nya dia itu digunakan oleh manusia seluruh dunia hampir 4-5 miliar. Lalu setiap kali search itu ada iklan dan itu diklik, dan itu 60% pendapatan Google itu lebih ya, 60% lebih itu dari situ. Seperti Android ini hanya 12%. Nah, sekarang search engine-nya kalah dia dengan Bing. Kenapa? Karena di Bing itu dia sekarang engine-nya bukan lagi hanya search engine, tapi dilengkapi dengan artificial intelligence yang namanya ChatGPT. Dan kemudian ChatGPT-nya ditambahkan data bertera-terabyte punyanya Bing. ChatGPT yang sekarang kita pakai ini kan hanya 570 GB, hanya satu hard disk. Hard disk kan bisa 1 tera. Nah, sekarang yang kita pakai itu cuma satu hard disk yang isinya 570 GB. Itu sudah seperti ini hasilnya. Bisa dibayangkan kalau kemudian engine-nya ChatGPT itu diintegrasikan ke dalam Bing, lalu dia akan membaca data yang bertera-terabyte itu. Tentu hasilnya jauh lebih akan kaya dan juga akan lebih valid. Apalagi kemudian yang menggunakan semakin banyak, karena setiap orang yang menggunakan itu kemudian memberikan machine learning kan, dan memberikan pengalaman kepada ChatGPT untuk mengetahui bahwa kalau orang bertanya begini, kesimpulannya begini, dia akan lebih baik. Nah, itu dia. Tadi Nah, sekarang juga pertarungannya bukan hanya Microsoft lawan Google. Google jelas sudah kalah. Karena Google itu kemudian tiba-tiba munculnya Sergey Brin dan Larry Page, itu tiba-tiba kemudian dia langsung mendemokan produknya dia dan gagal. Jadi luar biasa, gagal. Jadi ketika kemudian dia mengintegrasikan Lambda ke dalam Google dan kemudian didemokan, dia udah konferensi pers, pada demonya itu gagal. Gagal memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang ditanyakan oleh pengguna yang live pada waktu itu, dan jawabannya salah. Dan karena jawabannya salah, maka kemudian ya sudah, ini Google belum pernah mengalami situasi yang seperti itu. Gambaran dari ini Microsoft, ini Apple, Steve Jobs itu sempat blunder, tapi kemudian dia tertolong karena blundernya itu hanya soal WiFi. Tapi kemudian blundernya
Oke, dia bisa membuat lelucon. You know, you could help me out if you're on Wi-Fi, if you could just get off. Para pengunjung supaya I'd appreciate it. jangan menggunakan Wi-Fi karena saya mau pakai demo gitu. Jadi mereka lucu. Nah, ini blundernya Google. Google ini kemudian Say you see a stylish chair, but you wanted a more muted color to match your style. Melakukan konferensi pers, You can use menampilkan multi-search to find it in beige or another color of yours. untuk diintegrasikan ke Or you Google spot a floral pattern dan shirt, dia demokan. but you want it in bleu rouge instead. Tapi You hasilnya can use blunder. multi-search for that too. Let's see how that works with a live demo. We are missing the phone. Nah, ini dia. We will have Tidak menemukan, ya, tidak menemukan apa yang Okay, dicari. we're gonna move Padahal on. ini We can't find the phone. konferensi pers. Sorry, di we'll do a depan one later in the media. special Q&A. Ya, blunder. Nah, sementara ini presentasi yang dilakukan Microsoft ketika diintegrasikan Microsoft dalam menjelaskan bahwa browser Microsoft Edge dan Bing bakal bisa melakukan 3 hal yang baru, yaitu ngejawab pertanyaan, tanya jawab, dan juga create hal yang baru. Di video ini, Microsoft informasikan statistik yang menarik, yaitu saat orang search, 40%-nya itu bakal langsung keluar dari hasil yang mereka dapat. Artinya, banyak banget orang yang ngerasa bahwa jawaban dari hasil search itu nggak relevan. Dan setengah dari seluruh search, orang itu nggak bisa mendapatkan jawabannya, apalagi kalau misalnya pertanyaannya itu sangat spesifik sesuai dengan kebutuhan kita. Dan Microsoft memberikan chart yang bisa menunjukkan adanya 2 hal yang saat ini masih terpisah, yaitu search dan juga generative AI. Dan Bing yang baru bakal menjadi penengah untuk dua-duanya. Artinya buat kita sebagai pengguna, kita bisa mendapatkan kekuatan search yang kita udah tahu dan kita udah pakai, dan juga benefit dari AI yang dipower oleh ChatGPT. Sebenarnya presentasi ini ingetin gua mengenai presentasi Steve Jobs waktu beliau ngasih unjuk ke publik bahwa iPhone itu bisa hadir untuk menjadi handphone yang smart dan juga mudah untuk digunakan. Dan saat itu belum ada perusahaan yang bisa mendeliver untuk solusi dua-duanya. Microsoft jadinya bisa integrasi search dengan AI, dan hasil search itu tampil di kiri dan rangkuman AI dari seluruh search results itu tampil di kanan. Jadi rangkuman data yang disajikan sama Bing di sisi kanan ini adalah berdasarkan seluruh website yang ada di internet dan juga diupdate secara real time. Salah satu contoh yang menarik saat demo Microsoft, apakah kursi kelipan dari IKEA bakal muat di mobil Honda Odyssey tahun 2019 kalau kursi belakangnya itu dilipat? Dan ini pertanyaan itu sangat-sangat spesifik. Dan AI itu bisa nyari datanya, kasih perhitungan ukuran kargo Honda Odyssey dan dibandingkan sama ukuran kursi dari IKEA. Dan mereka juga ngingetin bahwa jawabannya itu belum tentu pasti. Soalnya emang ada kompleksitas dimensi dan juga tekukan-tekukan mobil di mana emang susah buat mereka mencari jawabannya di search result. Dan mereka juga tahu bahwa jawabannya bakal ada yang salah. Makanya sebagai user, kita bisa like atau dislike jawaban AI untuk memberikan feedback ke Microsoft. Lalu di presentasi ini juga ada satu fitur yang mereka baru rilis, yaitu fungsi chat. Ini klipnya. Let's start with shopping. So I'm going to look for a 65-inch TV. Again, you see our ads at the top, the links on the left, and the answers here on the right. And you can pick whichever you'd like. Ini dia We get a mencari good set of answers, but now I want to refine this query. So I can do that by going to chat. Now I can either swipe up with my fingers or look up here at the top of the screen. We have now a new chat scope. And with that, with one click, you are now into chat. Look how beautiful that is. Search to chat, just so seamless. And now we take away all of the content that was in your place, and you focus on your query. The search box you can't see, now that can take up to 2,000 characters. So you can just talk to it. You can just ask for it. So in this case, let's say I'm going to ask for a gaming optimized TV. All I have to say is, which of these are best for gaming? And we remember all of the context. We know that we're talking about flat screens. We know we're talking about 65-inch TVs. And look how Bing starts to come back. It does all the queries on my behalf and comes back with a great answer. And I just want to highlight a few things for you. Since we know you're asking about gaming TVs, we pull out, oh, this one has a game optimizer, this has game mode. And so we make that really helpful. I'm on a budget. I'll ask it to adjust it for which one of these is the cheapest. Again, Bing knows the context, and it just goes in and refires the queries. So easy. You just talk to it, and you can refine your shopping experience. And again, we find the prices,
here. I didn't know you could get a flat screen for under $500, but that's a good deal there on Bing if you're looking for a TV. Here I am on the Gap website. I'm browsing around in my new Edge browser, and I want to read Gap's quarterly report. So I can navigate down to their earnings, click on Q3, and up comes the 15-page Gap PDF. It's pretty long. I won't have time to read all that. What I'd love is a summary of the key points. I want to show you how now, with the power of Bing's AI capabilities within Edge, we can help. With one click, I can open up the sidebar. And now, as you can see at the top of the window, we have two features. We have Chat and Compose. Let me show you how Chat works. I can use Chat in Edge to simply ask it to give me the key takeaways of the page I'm on. So I'll just say, key takeaways from the page, and Bing and AI can now read that PDF, and look how great. It comes up with the summary of the key points here. Their earnings, in fact, it's going to reaffirm full-year guidance. Very, very cool. A massive time savings. But now I want to compare this with, say, Lululemon, who also has their third quarter earnings. Oke, masih panjang ya. Luar biasa. Apa itu namanya tentang ChatGPT ini. Oke, itu dia. Apa banyak hal yang bisa dilakukan oleh ChatGPT yang sebentar lagi akan diintegrasikan dalam Bing, dan sudah puluhan juta, mungkin dalam hitungan beberapa hari ini udah mencapai miliar orang berpindah ke Bing dan menikmati Bing dengan segala macam tampilannya, walaupun ChatGPT-nya belum diintegrasikan. Tapi kita silakan Anda download Bing dan Edge, lalu nanti dia akan minta supaya Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan Bing dengan integrasi ChatGPT itu, dan Anda akan mendapatkan notifikasi. Nah, silahkan kemudian Anda download. Nah, ini adalah pertarungan. Nah, Baidu juga, Baidu ini adalah perusahaan besar di Cina, itu juga mengembangkan ChatGPT, tapi OpenAI atau Artificial Intelligence, tapi lebih digunakan untuk melayani electric vehicle. Jadi electric vehicle itu tidak usah lagi perlu driver, cukup drivernya dikasih AI, lalu si penggunanya duduk di belakang, minta saya mau pergi ke situ, saya mau pergi kemana, lewat mana, kecepatannya sekian, kalau ada ini begini, dan seluruh pengalaman pengemudi yang bergerak ke jalan itu, ruas jalan itu, dari puluhan, ratusan, mungkin ribuan orang, itu kemudian ditangkap oleh dia, dan kemudian dia bisa mendrive mobil melalui jalur itu dari sekian banyak pengalaman orang yang ada di situ. Nah, ini Baidu lebih mengembangkan OpenAI-nya atau Artificial Intelligence-nya untuk melayani electric vehicle yang autonomous yang akan segera dirilis. Jadi nanti mobil-mobil listrik kita itu mungkin sudah nggak perlu driver lagi. Satu lagi itu pekerjaan manusia diganti oleh teknologi. Itu kira-kira Pak Mangesti apa yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita yang sedang mengenali apa ChatGPT, dan kira-kira apa saja yang masih bertahan dari manusia dengan adanya ini. Yang jelas manusia cara berpikirnya, inovasinya, kreatifnya nggak bisa digantikan, perasaannya nggak bisa digantikan, tapi banyak hal yang sudah bisa digantikan oleh Artificial Intelligence. Oke, baik, saya mau closing aja. Baik, terima kasih para jamaah. Pagi ini kita membahas tentang perkembangan teknologi terbaru yang namanya ChatGPT yang menjadi pembicaraan di mana-mana, sehingga kemudian memang perlu kita bahas supaya literasi digital kita tentang ChatGPT itu terupdate, dan kemudian kita tahu bagaimana memperlakukan dia. Nah, dia bukanlah manusia, dia tidak punya rasa, dia tidak bisa membaca emosi, dia bergantung kepada data yang tersedia dan bergantung kepada pengalaman pengguna yang terrecord di dalam machine learning-nya dia, NLP-nya dia, yang kemudian sebagaimana juga teknologi-teknologi ini pada awalnya netral seperti Google, dan sekarang kita sudah tahu juga endingnya Google itu menyebalkan, dan banyak orang yang ingin keluar dari Google karena kemudian dia mengambil data-data kita di dalam big data dan dijual untuk bisnis. Kalau untuk bisnis masih nggak apa-apa, tapi digunakan untuk spionase. Lalu muncullah keinginan kita untuk membuat satu ekosistem sendiri, dan kemudian itu sekarang sudah muncul, dan teknologi
yang bisa keluar dari ekosistem Google yang disebut dengan Web 3.0. Nah, dengan Web 3.0 itu maka sebuah komunitas yang memiliki anggota berjumlah banyak, let's say katakanlah kalau di Indonesia itu NU atau Muhammadiyah atau Al-Ittihadiyah, itu bisa membuat platform komunitas sendiri. Nah, itu teknologi sangat bisa kita kuasai. Nah, lalu kemudian kita punya server yang ada di data center kita sendiri, misalnya Muhammadiyah punya sendiri, NU punya sendiri, lalu kemudian segala macam kebutuhan internet itu kemudian bisa kita hadirkan di situ, dan itulah sekarang teknologi yang terbaru yang namanya Web 3.0, di mana community itu bisa mengatur mana-mana saja data yang dia keep dan tidak di-share kepada perusahaan-perusahaan seperti Google, seperti Facebook, atau seperti juga Microsoft Bing ini, sehingga kemudian kita bisa jadi terlindung. Kalau dia sebuah negara, maka kedaulatan digitalnya bisa dilindungi. Dia tidak men-share hal-hal yang bisa berbahaya, dan saya kira seperti juga ChatGPT ini akan bisa kita adopt dan kita integrasikan ke dalam platform digital komunitas yang dimiliki oleh masing-masing komunitas. Nah, tinggal kesadaran dan literasi digital dari masing-masing pemilik komunitas besar kita itu, seperti Muhammadiyah, NU, Al-Ittihadiyah kita, dan lain sebagainya, itu mengadopsi ini secara cepat dan membuat server dalam ekosistem dalam platform digital komunitas itu, sehingga kemudian ya seperti teknologi ini kan bukanlah teknologi yang tidak bisa kemudian dikuasai. Saya sudah mencoba, tim saya itu bisa. Jadi dengan menggunakan entry data yang kita sediakan sendiri gitu, itu bisa. Sehingga kemudian ini hanya teknologinya aja, learning mesinnya aja, metodologinya, NLP-nya itu yang kemudian kita buat, dan kemudian ya datanya kita sediakan sendiri dengan khasanah yang kita miliki, dan juga dengan perilaku para penggunanya yang kemudian akan memberikan learning ya kepada mesin, yang kemudian akan memberikan hasil yang natural, yang nanti itu kalau satu saat kalau kemudian mereka akan sudah mulai kemudian tidak jujur, itu kemudian kita pun sudah siap dengan teknologi AI yang kemudian mandiri berdaulat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.